Oke, selamat sore dan selamat datang Linggo Buddies dan juga mungkin karena tema kali ini tentang parenting, aku juga mau mengucapkan selamat datang kepada Linggo Parents juga. Selamat bergabung di Linggo Share 12 yang mungkin berbeda ya dari yang lain-lain. Mungkin biasanya untuk anak muda-muda atau mungkin untuk milenial. Sekarang kita mau lebih mencoba untuk melihat dari perspektif parents dan juga dari kids. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Josephine, di sini selaku Chief Strategist of Lingo Talk yang hari ini akan menjadi moderator dan menemani teman-teman semua, ayah bunda semua untuk kita membahas nih tentang parenting. Nah, di sini juga kita kedatangan speaker yang keren banget, yaitu Ibu Irma Gustiana, merupakan founder dari Ruang Tumbuh nih yang akan hari ini berbagi tentang gimana sih tip parenting dan juga sebenarnya how is it going to affect the parents mental health selama pandemic ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke sesi tersebut, mau memperkenalkan dulu nih buat teman-teman yang mungkin belum apa ya, belum paham nih Linggo Talk nih apa, atau mungkin baru banget bergabung nih untuk Linggo Parents. Mungkin bisa slide selanjutnya nih untuk kita perkenalkan dulu sebenarnya apa sih Linggo Talk itu. Jadi Linggo Talk itu merupakan sebuah education technology platform yang memang berfokus kepada pembelajaran bahasa asing. Jadi sini visi kita adalah untuk menghadirkan sebuah efficient language learning di mana itu di-cater sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang dengan cara belajar yang berbeda dan juga dari misalkan nih belajar di bahasa dari satu level itu membutuhkan let's say untuk menguasai satu sub level dibutuhkan 4 bulan nih. Dari Linggotalk sendiri visi kita ke depan adalah untuk mengakses gimana sih sebenarnya kita bisa memangkas waktu yang selama itu untuk lebih efisien. Jadi misalkan let's say setiap orang berbeda-beda, memang yang kalau kemampuannya cepat nih dari 4 bulan dia bisa dipangkas, ternyata bisa nih 2 bulan. Jadi memang we understand that every people learns differently. That's why kita mau menghadirkan itu kepada para pengguna Linggotalk juga nih. Mungkin boleh next nih. Nah, jadi sebenarnya yang udah disebutkan di awal tadi, sebenarnya kenapa sih Linggo Talk? Jadi ini sebenarnya adalah piece value kita nih, apa yang kita tawarkan ya. Jadi personalized, terus affordable, conversation focus, dan juga isi akses nih. Karena sekarang apalagi sekarang kita udah launching mobile app, mau sambil rebahan, mau dari HP belajar bahasa juga bisa. Jadi memang di situ Linggotalk hadir untuk membantu semua orang belajar lebih efektif nih. Oke, boleh lanjut? Nah, ini bisa dibahas nanti mungkin atau langsung kalau penasaran dan kepo banget tentang Linggotalk bisa langsung go to our website atau langsung download aja di download di App Store ataupun Play Store untuk mengetahui lebih lanjut nih. Oke, jadi sebelum mulai ke webinar kita yang bakal super keren banget ini, apalagi buat para parents nih, waktu main udah nanya-nanya nih, aduh nggak sabar banget nih, pengen ketemu speaker kita yang keren nih. Nah, jadi rules-nya selama webinar ini berlangsung, tolong kita menonaktifkan audio, kecuali nanti kita akan, misalkan nanti sesi tanya-jawab dan memang open mic, nah itu baru supaya tidak mengganggu nih. Terus kalau bisa menghidupkan kamera supaya kita bisa rasanya nggak ngomong sama layar nih, jadi kita bisa ngomong berinteraksi, bisa lihat nih. Oke, terus habis itu nanti kalau punya pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar yang akan nanti saya bacakan nih setelah Ibu Irma selesai mempresentasikan materinya, nanti kita akan buka sesi discussion di sesi Q&A. Next. Oke, seperti yang saya bilang tadi di awal nih, kita kedatangan speaker yang super keren banget. Itu adalah Ibu Irma Gustiana. Nah, Ibu Irma ini adalah seorang psikolog, anak, remaja, dan keluarga. Dan juga seperti yang aku sebutkan di awal adalah founder dari Ruang Tumbuh nih. Pasti teman-teman dan mungkin para parents nggak sabar nih pengen mendengarkan materi nih yang dibawakan nama Ibu Irma hari ini. Boleh lanjut? Nah, jadi ini partner kita hari ini dari Ruang Tumbuh. Jadi memang ini adalah sebuah layanan konsultasi nih untuk terapi dan pengembangan diri yang bisa teman-teman cek di @ruangtumbuh atau langsung pengen kepoin dari foundernya sendiri boleh banget nih ke
Instagramnya Ibu Irma nanti yang akan kita taruh di kolom komentar supaya semua bisa mencatat nih, di mana kalau misalnya pengen tanya-tanya tentang let's say tips parenting atau mungkin pengen konsultasi nih tentang pengembangan diri anaknya, bisa banget kepoin ke Ruang Tumbuh nih. Oke. Nah, oke. Jadi tadi udah nih sesi pembukanya. Sekarang kita akan langsung aja memanggil speaker kita yang udah bersedia hadir dan membagikan pengetahuannya dan berdiskusi dengan teman-teman hari ini. Ibu Irma, selamat datang Ibu. Halo, Miss Josephine. Ini kok Halo. belum muncul ya iniku sebentar. Bentar, oke mungkin Virtual background-nya. nggak apa-apa Ibu. Iya. Halo, ini aku manggilnya apa sih, Miss Josephine ya? Iya boleh, Jo aja juga boleh Oh, Ibu. juga boleh. Oke, sebentar ya. Silakan sambil ngobrol-ngobrol. Aku ini apa namanya pasang virtual background dulu. Oke, sudah. Oke, Ibu Irma. Oke, udah deh. Nah, udah nih. Oke, aku dipanggilnya Kak aja deh, jangan Oh, Bu. oke. Ini kan Oke deh, kayaknya Kak masih Irma. muda semua nih di sini, ya enggak? Iya Aku dong, juga muda siap. kok, tenang aja. It's just Selalu ini. muda. Oke, Kak Irma. Kalau gitu tadi udah diperkenalkan di awal nih, mungkin aku serahkan nih ke Kak Irma untuk berbagi sharing nih ke para bunda, para ayah, ataupun mungkin linggo badis nih di sini. Aku Oh, persilakan untuk Kak Irma. sebentar. Sebelum mulai, aku mau nanya-nanya dulu ke semuanya. Ini boleh dong ditulis di kolom chat ya. Kalau yang sudah punya putra atau putri, usianya berapa aja. Silahkan ditulis di kolom chat. Kalau ada yang belum juga nggak apa-apa, kan namanya belajar jadi orang tua kan, kita ya. Yes, betul Kak Mana? Belum Irma. ada yang nulis di sini. Belum Kalau ada masih nih muda, mungkin. masih single juga nggak apa-apa, boleh. Saya masih single, Kak Irma, gitu ya. Saya baru mau nyari pacar, boleh juga, gitu ya. Jadi yang namanya ilmu itu kan bekal ya. Oke, ini baru satu nih. Coba yang lain, Kak. Oh, belum nikah. Wah, kamu masih muda ya, Ellen ya, setengah umurku loh. Oke, yang lain nggak apa-apa. Mungkin ini ada yang belum merit, mungkin ada anak internship juga kali ya yang ada di Linggo. Terus kemudian aku malam ini didampingi oleh dua orang tim dari Ruang Tunggu, ada Dimas dan juga ada Farha malam ini ya, Miss Josephine. Oke, karena kita waktunya terbatas, mungkin ini aku langsung mau share screen saja. Oke, silakan Kak Irma. Oke, sebentar. Oke, malam ini kita mau ngomongin tentang sebenarnya burnout ya. Kalau misalnya banyak yang belum menikah di sini, nggak apa-apa, perlu untuk belajar supaya menjadi bekal sebagai bapak dan ibu, mimi pipi, papi mami, ayah bunda ya, supaya nanti bisa apa namanya menjadi ayah dan ibu yang ideal. Nggak ada yang sempurna, tapi mendekati ideal ya. Jadi kita mau ngomongin tentang kesehatan mental, lalu kemudian nanti silakan kalau ada yang mau tanya bisa dituliskan di kolom komentar. Oke. Oke, sekarang sisanya juga ini kan dikit ya, 28 orang di sini. Nah, terusnya sih bisa lebih interaktif. Teman-teman di sini silakan nulis dulu di kolom komentar kembali skala emosinya dari 1 sampai 5. Hari ini seperti apa? Ini kan kita udah 1,5 tahun berada di masa pandemi, tentunya ada banyak perasaan atau emosi yang kita rasakannya, silakan boleh dituliskan di kolom komentar 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, ada yang 5, ada yang 2. Oke. 5, 3. Oke, yang lain. Oh ada anger issues. Baik, nanti kita bicarakan ya. Oke, 4, 3. Oke, nggak ada yang 1 nih. Semuanya di 3, 4, 5 ya. Nah, mudah-mudahan habis
webinar malam-malam gitu ya, sebelum tidur dapat pencerahan, tidurnya nanti bisa nyenyak, jangan dipikirin nanti ya, besok pagi bangun dengan hati yang gembira. Oke, nggak apa-apa, perlu cek and recheck emosi supaya apa? Supaya kita bisa tahu kondisi mental kita saat ini sedang seperti apa ya. Jadi kalau sudah punya notifikasi, wah saya 5 nih gitu ya, berarti harus jaga-jaga dirinya supaya nanti tidak destruktif ke orang lain dan diri sendiri. Jadi ambil waktu aja. Jadi ibaratnya dengerin webinar hari ini itu untuk refreshing ya. Oke. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, sejauh mana sih bertahan di masa pandemi? Silakan. Bertahan nggak? Atau ya udahlah ya kepaksa gitu ya. Oke, jadi silakan dicek and recheck. Sejauh mana bertahan di masa pandemi, ya di masa krisis ini, lalu apakah selama masa pandemi ini justru lebih kuat bondingnya bersama keluarga atau mungkin bisa renggang ya. Lalu emosi apa saja yang dirasakan oleh teman-teman itu jadi penting selama masa pandemi ini. Nggak cuma masa pandemi sih sebenarnya, jadi nanti kalau selesai pandemi di masa-masa berikutnya teman-teman harus tetap mampu untuk cek kualitas rasa ya. Oke, ini harapannya di rumah ya. Selama kita di rumah aja, tentunya yang belum berkeluarga pastinya ada papa sama mamanya juga, ada ayah dan ibunya juga. Kemudian yang punya keluarga ada anak-anak dan pasangan. Kita berharapnya di rumah hubungan jadi lebih dekat, anak kita kalau ada anak kita bisa mengawasi dengan optimal, kemudian bagaimana kita memiliki kesempatan untuk mengajarkan tentang life skill ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan empati atau tolong-menolong. Kita tahu ya banyak yang sedang dalam keadaan susah dan sulit, berduka juga. Ini sebenarnya jadi momen. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kreativitas ya. Dan pastinya resiliensi keluarga bisa meningkat di masa ini. Itu harapannya ya. Tetapi ternyata pandemi ini bisa merubah berbagai dinamika. Isunya ada isu personal dan juga ada family issue ya. Apa aja udah pasti semuanya di sini merasakan nih yang namanya perubahan-perubahan dalam pola kebiasaan. Harusnya sudah 1,5 tahun ini teman-teman sudah survive harusnya gitu ya. Tapi ternyata banyak yang mengalami titik jenuh gitu karena berada di rumah saja yang biasanya beraktivitas sosial nih udah kayaknya udah mau mentok banget nih gitu ya, udah nggak tahu lagi mau gimana ya, udah pada titik jenuh, itu banyak sekali yang mengalami itu. Apalagi 2 bulan terakhir dengan terjadinya peningkatan kasus COVID-19, banyak yang isoman, ini yang namanya parno meningkatnya kecemasan ini meningkat di masa pandemi ini. Nah, adanya perubahan tadi selama pola-pola yang dulunya nggak pernah sekarang kita harus adjust, itu memang bisa menimbulkan permasalahan secara mental ya, terganggunya kesejahteraan. Jadi unbalance ya. Jadi kita tuh kan hidupnya memang perlu untuk balance, tapi bisa saja di masa ini ketidakseimbangan hidup bisa kita rasakan. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian bisa saja mempengaruhi kehidupan pribadi, lalu bagaimana kita interaksi dengan keluarga dan juga sosial kemasyarakatan ya. Ini yang banyak kita rasakan, nah mungkin keluarga-keluarga lain rasakan di masa pandemi ini. Padahal yang namanya sistem keluarga itu harusnya strong dulu. Kalau dia strong, nanti keluarnya itu bisa lebih kuat gitu. Jadi apapun bentukan kesulitannya karena dia tahu families-nya ini bondingnya kuat, dia nggak akan mengalami kesulitan. Ya. Nah ini ada survei tentang dampak pandemi terhadap kesehatan mental dari Lembaga Penelitian Surveimeter di tahun lalu ya. Ini ternyata 55% mengalami gangguan kecemasan, 58%-nya mengalami gangguan depresi. Biasanya atau dari survei itu ternyata yang rentan itu memang perempuan, lalu mereka yang usianya muda, tadi ada yang umurnya 21 kan, ya
termasuk penduduk usia muda, ini mengalami kecemasan dan depresi. Lalu mereka yang pendidikan rendah, mengalami PHK, dirumahkan, pengangguran ya, atau berada di lokasi di mana terjadi peningkatan kasus COVID-19. Nah, itu bisa meningkatkan kecemasan. Ya. Lalu terutama juga pada anak dan remaja nih teman-teman, kalau ada yang belum married tapi punya ponakan atau kaliannya sebenarnya masih remaja juga ya, mungkin ada yang umur mungkin nih 19-20 itu masuk kategori yang remaja akhir dewasa awal ya. Jadi intinya di usia-usia ini rentan juga terhadap masalah-masalah kesehatan mental. Jadi ada survei dari PTA itu 70% punya perasaan negatif, lalu muncul yang namanya adiksi ya terhadap gadget, internet, medsos ya. Terus kemudian juga di situ ada riset juga dari teman-teman RSCM bahwa terjadi peningkatan durasi aktivitas online pada anak dan remaja. Sehari-hari rata-rata 11,6 jam. Ya, jadi luar biasa banget tuh ya peningkatannya. Dulunya tuh sekitar 8,6 jam sebelum ada pandemi, lalu sekarang terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kemudian juga teman-teman yang punya anak ponakan terkait proses pembelajaran daring, termasuk kursus ya. Memang tidak semua anak tuh cocok belajarnya secara online ya. Jadi beberapa anak yang aktif sebetulnya sangat menginginkan dan menyenangi aktivitas yang offline, tapi sekarang dipaksa untuk online. Nah, akibatnya apa? Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak. Ya mereka mengalami yang namanya kecemasan ya, mood swing, kemudian psikosomatis ya, jadi pusing, mual, muntah, sakit kepala, kemudian sakit persendian, sakit otot. Nah, itu banyak sekali terjadi. Lalu juga banyak yang mengeluhkan beban dari guru sekolah atau dosen-dosen gitu ya. Kalau yang kerja mungkin juga deadline atasan ya. Sehingga itu juga mempengaruhi pola dinamika diri sendiri dan juga hubungan dengan keluarga. Oke, lalu pandemi ini dengan ritme yang seperti ini ya, harus berada di rumah saja, melakukan beragam aktivitas di rumah, yang rentan sekali mengalami stres itu memang anak-anak ya, karena perempuan ya itu sangat rentan sekali mengalami stres. Bapak-bapak bisa nggak? Bisa juga gitu kan, siapapun sebetulnya potensi, tapi anak lebih potensial, apalagi kalau tidak didukung lingkungan keluarga yang kondusif dan nyaman serta aman ya. Lalu tandanya apa aja nih Kak? Gitu ya, gejalanya banyak yang bisa kita cek and recheck dari diri kita, anak-anak kita ini untuk anak ya. Misalnya saja dia lebih sering tantrum, marah-marah, rewel ya, konsentrasi belajar menurun, agresif, kemudian destruktif ya. Destruktif itu merusak bareng ya, bisa bareng, bisa diri sendiri. Yang tadinya sebelum pandemi enggak pernah, tapi di masa pandemi itu meningkat intensitasnya ya. Terus jadi lebih ngelawan ya, rebel ke orang tua atau ke orang dewasa, ini bisa menunjukkan stres. Kemudian yang silent juga ada, yang orang melihatnya enggak deh, kayaknya itu bukan stres deh gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah stres. Contohnya apa? Menarik diri ya, yang tadinya anaknya aktif gitu ya, main-main di ruang tamu, di ruang keluarga, lama-lama dia mojok aja. Nah, itu sebetulnya kemungkinan indikasinya ke stres. Kemudian adanya gangguan cerna, kemudian juga gangguan pola tidur, mimpi buruk, gelisah, tidur tidak nyenyak, terbangun tengah malam, itu juga tanda stres. Kemudian kehilangan selera makan, ya, jadi nafsu makannya menurun. Ada lagi yang terkait sama pola kebiasaan makan, ya, yang tadinya makannya banyak, jadinya sedikit, ya.
atau yang tadinya sedikit sekarang banyak banget tuh karena emotional eating ya. Kemudian regresi potty training yang tadinya udah fase kering gitu ya, fase kering nggak ngompol, kok sekarang ngompol lagi, terutama di masa-masa pandemi. Nah, ini juga bisa dicek sebagai tanda stres yang silent pada anak. Nah, bagaimana dengan orang tua gitu ya? Jadi intinya gini, mau nolongin anaknya yang lagi stres, berarti orang tuanya harus adem dulu. Kalau orang tuanya nggak adem, itu nggak akan mungkin bisa bantu anaknya. Ya, kalau yang pernah bepergian naik pesawat gitu ya, ini udah lama banget ya nggak naik pesawat ya, udah 1,5 tahun. Uh, yang ditolong duluan tuh kita kan, kalau ada emergency case di pesawat. Nah, baru kita nanti mau ngomongin. Nah, ini juga sama gitu ya. Orang tua pun juga bisa mengalami situasi stres ya atau kelelahan. Nah, gimana? Misalnya gini, ada stresor. Stresor itu adalah segala sesuatu yang menciptakan stres pada seseorang. Ya, kalau sekarang stresornya apa? Macam-macam ya di masa pandemi ini. Deadline, anak sekolah, suami WFA harus juga diladenin terus kadang-kadang ya. Terus apa namanya ada kerjaan domestik ya. Terus stresor pandemi ini juga kan stresor ya. Apa namanya stresor yang wabah gitu ya. Jadi itu adalah stresor. Nah, kemudian bisa mengakibatkan distress gitu. Distress itu apa sih? Kondisi yang akhirnya membuat stresor ini jadi berdampak buruk pada diri sendiri gitu. Emang ada ya Kak yang ada stresor terus kemudian justru dia lebih produktif, ada gitu ya, namanya eustress. Dia menjadikan stres itu justru membuat dia jadi produktif ya. Jadi ada eustress sama distress. Nah, kalau dia mengalami distress, emosi yang negatif, perasaan negatif ya, ini terus-terusan nih, misalnya terus gitu ya, akibatnya apa? Akibatnya burnout gitu. Apa sih burnout gitu ya? Kita mau bahas itu nanti. Nah, kalau udah burnout itu pasti meledak gitu ya. Bisa dipastikan akan meledak gitu ya. Ibaratnya kalau kita masak mendidih gitu ya, terus kemudian terlalu panas ya, sampai kering, sampai misalnya nggak ada airnya lagi ya, kalau misalnya situasi seperti itu ya bisa saja merusak gitu ya si wadah tadi. Sama halnya dengan kondisi emosi orang tua atau kita atau kamu gitu ya. Burnout ini tadinya istilah untuk di pekerjaan, jadi sindrom gitu ya, sindrom kelelahan. Tapi ternyata bisa dialami oleh siapa saja, anak, remaja, orang tua, manula, siapapun. Okay. Nah, apa itu parental burnout? Jadi ini adalah sindrom kelelahan yang ditandai dengan perasaan terbebani secara fisik dan mental oleh peran mereka sebagai orang tua. Ya, nah burnout ini nggak tiba-tiba jadi burnout gitu. Jadi semua ada prosesnya. Masalahnya adalah nggak semua orang tua menyadari kalau dia sebetulnya sudah memiliki gejala atau potensi ke arah burnout gitu. Ya, jadi sampai burnout dulu baru sadar, aduh ternyata itu udah capek banget, lelah banget gitu ya. Jadi ini adalah sebuah proses yang bertahap. Jadi kalau sudah tahu rasanya ada 1-2 gejala burnout yang mungkin kalian rasakan atau teman-teman rasain, itu nanti harus diantisipasi atau diintervensi supaya tidak mengalami burnout yang pada akhirnya merusak fisik dan juga secara mental. Ya. Oke, apa sih penyebab burnout itu gitu ya? Jadi kadang-kadang kita ngerasain sebagai orang tua kita kayak superhero gitu ya, super mom. Padahal kalau kita jadi super mom kita harusnya nggak akan burnout gitu, kan jagoan gitu ya. Tapi kita hanya manusia biasa yang memang memiliki keterbatasan ya. Jadi si penyebab parental burnout ini adalah ketika mengalami tingkat stres yang tinggi tapi kita punya atau tidak ada dukungan atau sumber daya kita sebagai individu itu nggak tersedia ya, sehingga itulah yang membuat kita akhirnya mengalami burnout tadi.
Karena antara stresornya sama SDM sumber dayanya itu nggak sinkron, ya. Jadi akibatnya apa? Itu akibatnya ya seseorang bisa mengalami burnout. Kalau stresnya tinggi, ya belum tentu jadi burnout karena misalnya dia punya sumber daya yang bisa membantu dia, misalnya pasangannya, dia punya kegemaran, atau mungkin dia memang aktif olahraga, ya jadi ada outlet gitu. Tapi kalau dia nggak balance, stresnya tinggi, tapi dia nggak punya SDM untuk mengatasi itu, ya udah pasti nanti jadi burnout. Ya, jadi ini penyebabnya. Ada yang tidak match dan tidak seimbang. Nah, tandanya apa? Sinyal merah. Ya, jadi kalau kita berkendaraan di jalan, kalau merah kita udah harus berhenti, ya gitu. Nah, sama halnya si burnout ini. Jadi kalau udah ada tanda yang kita rasakan, stop dulu. Oke, jangan jalan. Kalau jalan nanti nabrak. Ya, kalau bisa stop, stop dulu. Ini indikasinya apa aja, gejalanya apa aja, macam-macam gitu ya, banyak nih gejalanya. Jadi gampang marah, lalu toleransinya jadi terbatas gitu ya. Yang dulu nih kalau anaknya main agak-agak berantakan nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang berantakan dikit, waduh kita jadi ngomel-ngomel deh. Ya, itu sudah menunjukkan sinyal bahwa kita menuju yang namanya burnout ya. Kemudian kita jadi kurang fokus ya, agak lemot gitu loh kalau disuruh mikir gitu ya, terus jadi gampang lupa ya, itu juga tanda. Lalu kita jadi sensi banget sama emosi dan sama lingkungan. Contohnya apa? Cahaya yang terlalu terang, wah kita jadinya gelisah ya. Terus ini apa sih gitu ya, terus bau-bauan tertentu, nah itu juga bisa ya. Gangguan pola tidur, sakit kepala, jadi bingung tadi ya, lupa, sakit perut, terus kemudian anxiety, depresi, lalu perasaan terisolasi. Padahal dia di rumah nih rame-rame, ada suaminya, ya, ada pasangannya, ada anaknya, ada ibu bapaknya misalnya. Tapi dia kayak terisolasi sendiri gitu. Ya, itu feeling ya, perasaan. Nah, lalu ada overwhelming gitu ya, kewalahan, kemudian putus komunikasi dengan orang lain, benar-benar nggak mau kontak dulu ya. Lalu adanya OCD, terus kadang-kadang juga ada yang jadinya adiksi ya. Nah, ini adalah gejala yang harus teman-teman siasati. Terus gimana dong caranya supaya sehat mentalnya, sehat fisiknya, ya sehat yang lain-lainnya, ya harus ada yang dilakukan. Ya. Yang paling penting pertama bantu diri sendiri dulu, regulasi diri sendiri. Oke, regulasi ini gimana Kak? Ya, yang pertama itu acceptance dulu, terima dulu semua proses yang terjadi. Ya, diterima dulu, jangan di denial, jangan disangkal ya. Kalau kita sangkal itu emosinya kan negatif ya. Jadi kalau kita accept, kita menerima bahwa ini adalah pandemi, WFH, anak juga lagi sekolah, tapi kerjaan domestik juga banyak kan ya tuh listnya. Kalau udah punya daftar what to do-nya sehari itu apa aja, kita punya push the pause button ya. Oke, yang mana duluan nih yang mau dikerjain ya? Ya ini dulu, apa yang itu dulu. Nanti kapan nih waktu saya leyeh-leyehnya, istirahatnya, itu kita atur ya. Kemudian kita sebagai orang tua, teman-teman yang udah jadi orang tua di sini, menghindari menampilkan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan ya kepada anak-anaknya. Karena itu akan memicu ketakutan yang berlebihan juga pada anak ya. Jadi bisa potensinya bisa 2-3 kali lebih berat daripada kita. Lalu kemudian supaya nggak burnout juga fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Ya, aduh pasangan saya itu ya apa namanya sukanya begini deh begitu deh gitu ya. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa kontrol ya behavior mereka gitu ya pasangan kita. Tapi coba kita regulate diri sendiri. Ya, lalu komunikasikan juga dengan pasangan apa sebenarnya yang dirasain. Ya, kalau misalnya sebel, kesal, sedih, marah, ya bicara aja gitu ya. Karena pasangan kadang-kadang tidak bisa membaca kode. Ya. Lalu kemudian batasi konsumsi informasi yang makin hari makin banyak nih informasi yang kayaknya oh ini udah mulai nggak benar nih, kadang-kadang disampaikan yang kita pikir itu orangnya kredibel.
Ya, jadi banyak misinformasi. Kemudian tetap terhubung secara sosial, terus kemudian juga teknik relaksasi, praktek meditasi atau relaksasi ini tidak harus meditasi seperti meditasi yang teman-teman ini ya bayangkan. Tapi praktek-praktek beribadah itu juga meditasi. Karena ada olah nafas, gerakan yang khusyuk, pelan-pelan ya. Mungkin teman-teman yang beragama muslim ya dengan sholat, atau mungkin teman-teman yang beragama non-muslim punya cara beribadahnya sendiri, itu juga praktek meditasi. Kemudian kalau masih belum selesai juga burnout-nya atau gejalanya makin lama makin berat, konsul ke profesional. Kita ke anak gimana? Bantu dia. Tadi orang tua udah bantu dirinya kan ya, udah regulasi. Oke, kalau udah bisa regulate, sekarang bantu anaknya. Ya, kita paham dulu sama apa yang dia rasakan, pengalaman yang dia alami saat ini, bahwa nggak enak sekolah dari rumah tuh benar-benar nggak enak gitu ya. Kita mencoba berempati di situ. Dan mungkin menciptakan rasa cemas, takut, sedih sama mereka. Ya, kasih tahu sama mereka it's normal kamu rasa. Kemudian sentuh, peluk ya, memberikan kata-kata pujian, kata-kata sayang kepada dia. Bagaimana dia sudah survive setahun setengah ini, itu penting banget ya. Kemudian kadang-kadang kita juga harus mendengarkan keluhannya tanpa penilaian, tanpa menghakimi atau judgmental. Lalu pastikan anak itu punya struktur. Oke, jadi anak itu nggak bisa memprediksi sesuatu. Terutama anak balita dan anak usia kelas kecil deh ya. Itu harus ada struktur, dia harus ngapain aja. Tapi ini sifatnya fleksibel. Seminggu sekali mau di renew, direvisi boleh. Ya, tapi yang penting-penting harus masuk dalam schedule terstruktur tadi. Kemudian edukasi tentang potensi apa aja yang bisa kamu rasakan nak di masa ini. Kamu mungkin sedih, kamu mungkin males, jadi kamu mungkin takut. Nah itu harus disampaikan ya supaya dia teredukasi dengan emosinya sendiri. Lalu ngajarin strategi untuk atasi rasa nyaman, rasa aman ya. Tadi tarik nafas, buang nafas ya. Itu perlu diajarin loh supaya anak tuh belajar dari kecil. Kalau saya dalam keadaan panik, saya dalam keadaan nggak nyaman, saya mesti ngapain ya. Kemudian belajar untuk ngalihin ke hal-hal yang positif. Jadi ajak anak beraktivitas, tapi jangan over busy gitu ya. Jadi wah ini setiap jam tuh ada aja semua kegiatan. Tetap dia harus punya waktu luang untuk leyeh-leyehnya deh, terserah main bebas seperti apa. Kemudian, ini juga saatnya ngajarin empati ya, momen-momen seperti ini. Karena ketika anak empati, nolong orang lain, itu dia juga menguatkan emosi positifnya ya. Jadi ini penting buat anak. Nah, kalau mendidik anaknya gimana nih? Pastinya anak sekolah sekarang kan isunya karena mesti dampingin anak sekolah dan saya kerja, itu bikin saya jadinya kewalahan, bikin saya jadi burnout gitu ya, capek banget deh pokoknya. Nah, berarti harus ada strateginya. Gimana caranya dampingin mereka? Ya, yang pertama kita pastikan petakan dulu kesulitan apa yang dialami anak. Kita cari tahu dulu anak kita tuh kesulitannya apa. Ya, lalu kita bantu dia juga untuk bagi-bagi tugasnya yang gede-gede ke yang kecil-kecil. Ya, dan kalau sekarang setahu saya guru-guru tuh udah mulai realistis dalam memberikan tugas sama anak-anak. Jadi biasanya nggak terlalu banyak seperti dulu lagi ya, karena programnya semua di-adjust. Kemudian kasih dukungan, minimalisir tekanan. Jadi kalau dia lagi kelihatan gelisah gitu ya ngerjain, atau misalnya dianya lagi kelihatannya rungsing juga gitu ya sama tugas-tugasnya. Jadi kita mencoba mirroring dengan bersikap tenang. Sehingga anak mirroring atau bercermin dengan kita, ya udah tenang aja juga, tapi pelan-pelan kerjain. Kalau dia udah tenang, udah calm, baru nanti kita proses sama-sama apa yang harus dikerjakan. Oke? Kemudian pastinya komunikasi sama pihak sekolah ya penting. Kalau ada BK, ada psikolog, lebih baik lagi untuk diajak diskusi lebih lanjut ya dengan BK dan psikolognya di sekolahan. Kemudian harus cari cara supaya interaktif, supaya anaknya happy, nggak bikin kita juga jadinya apa namanya ya, kalau bahasa ibu-ibu tuh emosi jiwa gitu ya kalau di rumah ya. Jadi main yang interaktif, terus kalau sekarang anak saya udah gede nih Kak, terus gimana? Main tabletop aja, main yang kayak zaman dulu tuh monopoli, bingo ya,
apapun. Yang masih kecil lebih enak lagi, mainnya bisa aktivitas fisik, main role play, main apapun yang membuat fun, oke? Jadi ini yang bisa dilakukan untuk pendekatan ke proses pendidikan anak-anak di rumah. Oke, jadi intinya, pertama, kalau kita sebagai orang tua bisa merawat kesehatan mental kita, artinya kita juga sedang merawat kesehatan mental anak. Jadi belajar reguler, lalu kemudian tadi tips-tipsnya dikerjain ya. Jadi kalau udah tahu teorinya, pelan-pelan nih tipsnya 1, 2, 3 dikerjain, supaya pelan-pelan jadi punya kemahiran dalam proses, pengasuhan anaknya terutama di masa pandemi. Oke, kayaknya itu saja karena kan waktunya juga nggak lama ya. Oke, saya kembalikan ke Miss Josephine. Oke, terima kasih banyak Kak Irma. Ini sangat insightful dan enlighten kita juga ya. Mungkin selama ini banyak yang burn out nih juga selama Kak Irma presentasi. Banyak nih yang udah menyampaikan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Mungkin untuk dari situ aku bacain beberapa ya Kak Irma ya, biar langsung dijawab Boleh, aja nih. bismillah. Oke, jadi aku coba dulu dari Alpiranti nih, mau bertanya, gimana sih cara meningkatkan minat belajar untuk anak-anak apalagi di tengah pandemi ini nih, karena sekarang lagi belajar online. Adik saya tuh malas banget buat belajar dan ngerjain tugas, harus dimarahin dulu sama mama baru mau ngerjain tugas, itu pun belajarnya sambil cemberut. Ah, Jadi banyak sih di sini juga banyak yang menanyakan nih, minat belajar anak-anak, dari online tuh jadi turun nih Kak Irma. Mungkin di sini, ada tips atau gimana nih biar, anak-anaknya belajarnya tetap seneng nih, jadi nggak terpaksa dan nggak menimbulkan konflik gitu Kak Irma. iya, buat belajar itu kan memang harus ada motif ya. Motifnya apa nih belajar gitu kan. Terus kemudian dia juga harus dikondisikan dalam perasaan yang senang. Perasaan senang itu juga relate sama perasaan aman gitu. Nah, kalau misalnya dia merasa bahwa situasi belajar saat ini nggak amannya kenapa? Ini udah pasti nanti mama marah-marah deh gitu ya. Pasti motif belajarnya juga bakalan jadi rendah gitu ya. Jadi pada intinya adalah orang tuanya eh, calm down dulu, tenang dulu ya, jelaskan sama anak bahwa ini adalah proses yang memang harus dia lalui. Lalu kalau anaknya udah bisa diajak ngomong, diskusi sama-sama kakak tuh kalau mau belajar tuh senengnya ngapain dulu sih? Ya aku senengnya kalau misalnya mama tuh siapin kentang goreng misalnya gitu ya. Ya udah siapin aja kan kentang goreng. Siapa tahu kalau misalnya gurunya lagi main gitu ada istirahat jeda sedikit dia bisa camil gitu ya atau dia bisa minuman yang dia sukain gitu ya. Jadi intinya adalah membuat suasana itu jadi aman dulu gitu. Kalau dia merasa terancam dalam belajarnya, udah daring, ada tugas, mama papanya juga emosian, ya pasti belajarnya juga jadi nggak maksimal dan males-malesin. Ya ditanya dulu malesnya kenapa? Ya habis belajarnya soalnya di situ TV-nya sambil nyala misalnya. Di situ soalnya mama sambil masak. Tanya deh, kenapa mas? Ya kan? Pasti ada sesuatu penyebab seseorang itu melakukan tindakan tertentu. Oke, jadi ciptakan dulu suasana amannya, tenang dulu ya. Terus ajak anaknya ngobrol, diskusi. Kalau anaknya masih balita, itu kita mesti banyak harap maklumnya, nggak bisa gitu. Tapi kalau udah bisa diajak bicara dengan kualitas, diajak diskusi dulu. Maunya dia belajarnya gimana, gitu ya. Terus apa yang harus mama lakukan supaya kakak senang atau happy untuk belajar. Itu perlu dulu, ya. Dan mungkin Alfi harusnya mamanya ikutan nih hari ini ya. Cuman karena mamanya nggak ikut, ya udah Alfinya dia kasih tahu pelan-pelan. Oke, jangan nyalahin mamanya juga. Ya, jadi ma tadi aku ikutan itu loh sesi talk show di Linggo Talk gitu. Aku dapat informasi begini-begini nih ma gitu. Kayaknya kalau ade itu harusnya ditanya dulu dia mau belajarnya yang baiknya gimana, enaknya gimana gitu. Jadi ada dialog dengan anaknya ya gitu. Oke, mungkin juga menjawab yang lain. Iya, kebanyakan pertanyaan di situ sih memang Kak Irma, karena kalau yang dari aku rangkum juga memang kebanyakan juga dikaitkan dengan ada Zoom fatigue nih dari Ya, anak-anaknya Zoom sendiri fatigue. dan Betul. dan kebanyakan kan merasa
mungkin nggak anak-anak atau mungkin kita sendiri nih merasa udah pusing nih kita dengan, daring, terus habis itu nggak merasa tidak punya support system nih. Terus nih ada yang bertanya nih Kak Irma, nah kalau Ya, dari yang Zoom fatigue, terus habis itu, gimana sih strateginya misalnya dari lembaga konseling sendiri? Mungkin ada orang yang takut untuk reach out ya untuk ke lembaga konseling, karena kan, kadang-kadang juga di Indonesia terutama itu ada sebuah stigma kayak, "Ngapain sih konseling?" Gitu. Jadi mungkin Kak Irma juga bisa ngasih pengertian atau pendekatan seperti apa sih kalau misalkan di keluarga juga kadang kan kita merasa burnout nih, nggak orang tua, ya. anak, ataupun seumuran kita juga gitu, Kak Irma. Mhm. Oke, jadi, eee, konseling itu nggak harus punya masalah, ya. Jadi intinya adalah kamu ada teman berdiskusi yang profesional. Oke, jadi mungkin ada beberapa isu personal yang kalian alami, terutama mungkin di masa pandemi ini, tapi butuh, apa namanya, penanganan dari segi konseling. Di sesi konseling itu sebenarnya ngobrol, terus kemudian kalau memang ada isu secara klinis, ya pasti nanti dibantu dengan psikoterapi. Mungkin juga ternyata butuhnya bukan konseling, tapi mungkin butuhnya mentoring. Ya diajarkan satu persatu. Atau mungkin juga nggak mentoring, butuhnya coaching gitu kan. Jadi kalau kita ke profesional mental health itu belum tentu pasti kita ada gangguan. Justru kita melakukan intervensi supaya nggak kena yang namanya penyakit mental, ya. Kalau udah kamu penyakit mental itu panjang urusannya, ya. Jadi apa namanya kadang-kadang harus ke psikiater juga, harus minum obat, ya. Terus ada yang perlu direhabilitasi juga secara mentalnya, gitu. Jadi pada intinya sih kalau ke konseling sekarang udah online ya, kayak aku nih misalnya praktek juga ya prakteknya online karena offline-nya di klinik juga sedang dibatasi gitu. Jadi nge-reach out-nya ya gampang sekarang ya. Jadi tinggal hubungi aja gitu mereka yang memang praktek di bidangnya, beritahu masalahnya apa keluhannya dan kemudian silakan diskusikan dan mungkin butuh bantuan psikoterapi nanti aku rancang psikoterapinya. Itu kalau kaitannya sama konseling dan lembaga-lembaga konsultasi gitu. Itu sih Mbak Miss Josephine gitu. Oke, Kak Irma. Mungkin ini selain dari komen, ada di sini teman-teman atau para Linggo Parents nih yang mau tanya langsung nih, biar bisa ngobrol langsung sama Kak Irma. Mungkin Boleh. aku buka ya floor-nya. Raise hand aja nih yang mau langsung nih berbincang langsung sama Kak Irma, mumpung sudah kita datangkan nih. Mungkin dari Linggo Ya, Parents bisa bantu nih. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau bertanya secara live nih. Ada yang raise hand nggak? ayo ada yang raising. Banyak yang malu kayaknya Miss Josephine. Oke deh. Maunya dibacain di komen. Itu udah ada yang Oke. raise hand. Oh, ada Oh, yang ada. raise. Oke. Ya, Silakan boleh di-pin mungkin ya, Linggo Teams. Oke. Tadi Karena siapa aku yang kok raise nggak hand? ngelihat. Iya. Siapakah? Silakan, Oh, ayo Mbak. namanya Halo, Liza ya. iya Halo. boleh. Selamat malam. Oh, oke. Nggak kelihatan wajahnya ya, memang itu off Oh, kamera ya, Mbak Lisa. Mau iya, menikah soalnya atau? sambil ngurus dinner Oh, anak-anak nggak apa-apa oke, ya. baik, baik. Boleh, boleh, silakan. Saya nggak enak kalau share apa layar kita pada Keramaian makan ya, ada gitu. yang ramai di belakang ya. Gitu. Kenapa nak? Ayo makan. You have to eat your dinner. Jadi tadi kan ada disebut kita perlunya tuh apa nih? Apakah coaching atau mentoring gitu ya selain daripada counseling aja gitu. Yes. Nah, bagaimana caranya kita menggali diri sendiri ataupun menggali diri anak gitu ya, apa yang kita butuhkan secara psikis gitu ya,
untuk mendapatkan tahapan atau terapi yang sesuai gitu dengan kebutuhan kita. Seperti itu sih Kak. Ya, itu pertanyaannya tercetus dari yang penjelasan yang tadi Kakak jelaskan sebelumnya sebetulnya. Jadi saya buru-buru ngangkat tangan karena ini masih nyambung gitu. Ntar takutnya kalau udah jauh, udah beda lagi bahasannya. Oke, ya itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih pertanyaannya. Oke, kalau yang terkait tadi mentoring, counseling, coaching itu yang bisa menentukan adalah expertnya, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di sesi ibu ini ternyata ibu butuhnya mentoring nih karena memang harus diajarkan satu persatu, gitu ya. Tapi kalau misalnya counseling itu biasanya lebih kepada isu-isu yang memang psikis banget, gitu. Ada unsur emosi di dalamnya. Ya, kalau coaching lebih kepada in the future mau ngapain. Contohnya Kak, saya bingung banget ya anak saya mau sekolah di mana, gitu ya. Itu mostly biasanya kita pendekatan lebih ke coaching, jadi lebih kepada tujuan orang tua dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kalau counseling itu ada unsur emosi yang mendalam, deep emotion ya di situ. Lalu kemudian biasanya juga dengan sesi-sesi pemeriksaan secara psikologis ya, sehingga kita punya data terkait dengan peta psikologis seseorang ini seperti apa, gitu. Jadi umumnya counseling seperti itu ya. Jadi kalau untuk anak gimana? Kita tahu kebutuhannya apa, gitu ya. Sebenarnya anak itu cuma butuh apa ya? Yang dia butuhkan kasih sayang, stimulasi sama nutrisi. Udah itu aja. Dan stimulasinya apa ya tergantung pada usia dan tahapan perkembangannya. Itu kita sesuaikan. Tapi ingin tahu lebih dalam lagi tentang anak, yang misalnya, anak saya tuh introvert ya, aku susah banget gitu diajak untuk ceritanya ya, diajak ngomongnya. Nah itu memang kadang-kadang kita perlu agak tricky gitu. Anak-anak tertentu itu tidak bisa kita berikan pertanyaan langsung yang straight langsung. Kakak tuh lagi sedih ya, itu nggak bisa. Jadi kita sebagai orang tua perlu peka dalam mengamati. Apa yang harus diamati? 3 hal yang diamati. Yang pertama adalah perubahan-perubahan emosi yang dia tampilkan. Contohnya kok dia akhir-akhir ini sering banget rewel, nangis, tantrum nggak jelas, padahal usianya misalnya udah 7 tahun misalnya. Nah, dari situ kita cek diri sendiri dulu. Oke, apa jangan-jangan WFH ini bikin waktu saya yang biasanya main sama dia itu berkurang signifikan. Sehingga rewelnya dia itu sebagai usaha cari atensi kita. Nah, itu kita cek gitu ya. Terus setelah evaluasi kayaknya enggak deh, saya waktunya ini masih sama dengan yang sebelumnya. Setiap hari itu ada waktu main sama dia dengan kuantitas dan kualitas yang kurang lebih sama dengan sebelum pandemi misalnya. Coba cek lagi, oh jangan-jangan masalahnya terkait dengan temennya di kelas daringnya. Nah, itu juga kita perlu cek. Lalu tadi setelah ada perubahan emosi yang cukup signifikan, ada perubahan pikiran. Nah, pikiran ini kan kadang-kadang di kepala. Cuman itu biasanya ada manifestasinya dari verbalnya dia dan juga dari tindakannya dia. Jadi kalau dia bilang, aku males malah gitu, males belajar gitu. Oke, apa yang dia butuhkan? Oh, ini terkait dengan belajar. Kenapa dia males gitu? Jadi memang tuh belajar dari orang tua tuh memang selain insting, mesti ada skill, dan skill ini juga nggak bisa sekali terus tahu gitu ya, kita banyak uji coba ya. Lalu kemudian tindakan. Nah, tindakannya dia ya tadi misalnya dia jadi tiap ada daring dia ngamuk-ngamuk, tiap ada daring dia nggak mau mandi gitu ya, tiap kali dia harus belajar dia berontak, rebel gitu kan. Nah, berarti ini ternyata memang dia butuh belajar yang mungkin tidak daring. Nah, tapi kan nggak mungkin. Siasati dengan, Kak, kalau Kakak udah setengah jam, 15 menit, coba deh menatap yang lain. Nah, gitu ya. Lihat kanan, lihat kiri, terus tangannya gini-giniin, badannya diputar-putar gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Satu lagi, tahu needs anak dengan main. Kebetulan karena aku juga play terapis gitu ya. Dari main, kadang kita nggak bisa explore, tapi dia bisa outletnya lepas sendiri. Gitu. Jadi misalnya dia ambil mainan, terus kemudian dia pukul gitu ya. Kita nggak boleh ngejudge bahwa, kok dia kasar banget sih. Enggak. Mungkin ada anger issue di sana, tapi dia nggak bisa melepaskannya, terus kemudian dia dengan toys, gitu kan.
Jadi makanya kenapa setiap hari harus ada waktu untuk main terstruktur dengan tools tertentu dan main yang bebas supaya dia bisa melepaskan. Jadi untuk needs-nya dilihat dari pola-pola yang tadi, 3 tadi ya, emosi, pikiran yang dimanifestasikan ke tindakan. Dan tetap kasih stimulasi, kasih sayang, nutrisi. Itu yang sebetulnya mereka butuhkan. Gitu. Oke, Semoga Kak Irma. bisa menjawab pertanyaan. Oke, ini ada yang mau bertanya langsung nih, Kak Irma. Mungkin bisa di-unmute nih Bunda Kiki nih. Tadi mau tanya nih, tadi nggak bisa raise hand kebetulan. Oke, mungkin Bunda Kiki Hutami bisa open mic nih untuk bertanya langsung ke Kak Irma. Oke, halo. Sudah bisa terdengar suara saya? Udah, Mbak Kiki, Oke, silakan. terima kasih. Makasih banget ini buat Mbak Josephine. Saya nggak tahu kenapa kok saya cari-cari nggak ada raise hand ya. Makanya tadi saya langsung ngechat Mbak Josephine sama host. Sebelumnya makasih banyak udah memberikan saya kesempatan buat Bu Irma ya. Mohon maaf banget nih saya punten nggak bisa buka video karena juga sama sambil ngurus anak terus juga lagi ini aja lagi kurang pas aja. Jadi nggak apa-apa ya saya suara aja. Oke. Iya, jadi apa namanya? Ini saya salah satu webinar yang saya benar-benar nggak melewatkan banget karena bener loh Bu Irma dari slide 1 sampai yang terakhir ya Allah gue banget itu langsung kayak gitu. Ya Allah gue banget, ya Allah gue banget itu langsung benar-benar bisa dibilang each and every word tuh benar-benar saya banget. Mungkin Mbak Yosefin tahu ya kemarin karena saya sempat ikut ada kayak Parents Day ya, Parents Day Sharing Forum sama Linggo Talk juga dan saya rasa mungkin ini momen yang sangat tepat sebenarnya kalau ditanya pertanyaan tuh sebenarnya mungkin banyak banget tapi tentunya akan saya rangkum dan akan saya simplify ya. Saya cuma mau menyampaikan bahwa emang benar ini yang saya sudah sampaikan juga kemarin di Parents Day bahwa memang efek pandemi ini dahsyat banget ya Bu Irma dan memang sangat kompleks banget di berbagai macam sektor baik sektor yang tangible maupun yang non tangible. Yang tangible of course karena ini virus jadi kesehatan ya banyak banget kita apalagi mungkin 1 bulan terakhir kita dengar banyak sekali yang meninggal, yang makin parah. Bahkan saya sendiri juga sempat positif juga OTG. Terus juga faktor tangible lainnya misalnya seperti ekonomi, kita melihat banyak yang kelaparan, kehilangan pekerjaan dan saya pun termasuk salah satu karena by the way saya ini seorang freelance interpreter, saya juru bahasa alhamdulillah udah 8 tahun dan saya terkena dampaknya drastis. Bisa dibilang memang income saya menurun drastis karena memang sekarang bisa dibilang para interpreter kayak rebutan gitu. Jadi ada job rebutan. Jadi ibaratnya gulanya lebih sedikit, semutnya banyak gitu. Jadi itu memang terdampak sekali gitu kan. Lalu sektor pendidikan juga terdampak sekali dan yang dibahas malam ini adalah non tangible-nya yaitu kesehatan psikis atau kesehatan mental. Ini yang tidak terlihat kan gitu loh. Kita nggak bisa lihat. Kita hanya bisa melihat dari symptoms-nya, dari beberapa gejala-gejalanya. Dan jujur aja inilah memang yang saya rasakan. Apalagi saya kebetulan kan saya tahun lalu tuh pas hamil lalu melahirkan, waduh itu langsung jadi bayangin lagi hamil tapi mendampingi anak anak saya yang pertama yang sekarang umur 8 tahun kelas 3 SD itu susahnya setengah mati diajakin belajar. Jadi saya marah terus. Ayo ini gimana gini. Karena waktu itu kan masih belum terlalu ini banget sama Zoom ya, belum terlalu Zoom-nya nggak yang tiap hari banget gitu kan. Marah, ayo gimana? Udah gitu saya yang ribet, ngumpulin tugas, saya yang bantuin kerja itu semuanya kan saya sendiri gitu kan. Bahkan sebenarnya sampai sekarang juga sih gitu kan. Dan ya itu bisa dibilang saya nggak tahu yang pasti saya kalau dalam tahapan emosi dan mental mungkin bisa dibilang udah di level burnout juga gitu. Saya sampai dan mungkin tidak hanya dalam kesehatan mental saya bahkan kalau tadi Bu Irma sempat menyebutkan tentang mungkin bagi yang muslim, sekarang kebetulan saya muslim gitu kan, saya tuh sampai sholat aja udah nggak ada rasanya gitu, kayak sampai dalam hati mempertanyakan nih, mohon maaf sebelumnya, kita tuh masih punya Tuhan nggak sih? Sempet ada kayak gitu loh. Gimana sih gitu, gue udah sholat tiap hari masih aja kayak yang kayak gitu. Ada rasa rebel gitu, ada rasa ini gimana sih gitu kan, kok masih makin banyak gini nih, maunya apa sih gitu. Itu rasa yang bisa dibilang ya melawan gitu loh, ada rasa lawan. Saya tidak ada yang membantu, saya tidak ada yang mau keluar serba salah, nanti kena virus, nanti ini kerja gitu loh. Jadi makanya tadi saya sempat sharing juga di chat, ini gue udah hampir gila sebenarnya gitu kan, hampir gitu karena memang separah itu. Kemarin saya juga habis telepon sama teman saya, Ki, gue nggak tahu kalau it's that bad. Yes, it is that bad. Gue dalam kondisi yang kayak gitu dan I'm not ashamed to say it gitu loh. Saya nggak malu untuk
menyatakan bahwa hey, I'm not okay and I haven't been okay for 1.5 year gitu ya. Ini kita udah almost 1.5 year ya pandemik gitu, dan memang dari dulu udah gitu kan memang dari segi grafiknya memang tidak kunjung mereda ya Bu ya. Dan memang malah semakin memburuk gitu kan. Ada varian baru lah India, sekarang kita pakai masker double, udah gitu saya ada asma jadinya pengap banget gitu. Ya banyak lah, sangat-sangat kompleks, dan itu semuanya benar-benar menyatu jadi benang kusut yang kita juga masih tidak tahu, dan ini super uncertainty banget ya, nggak tahu ininya kapan. Yang mau saya highlight di sini adalah hubungan kompleks antar keluarga, karena kan kita selama pandemi ini kan kita berada dalam satu rumah yang sama dengan keluarga gitu kan, ngutek sama mereka lagi mereka lagi, dan ini udah lama banget gitu kan. Saya sebenarnya pengen bertanya tentang kayak misalnya frankly speaking, saya juga jadi lebih cekcok sama pasangan gitu, gitu kan. Yang tadinya hal-hal kecil sebenarnya dari dulu bodo amat gitu, karena kan kayak dulu-dulu misalnya suami saya kerjanya keluar kota, nah sekarang di rumah terus tuh, jadinya tuh ngutek-ngutek sama dia lagi, jadinya hal kecil jadi ribut, hal kecil jadi ribut gitu. Sementara kan kita kalau mau meredakan stres anak itu kan harus kitanya dulu kan yang dibenerin. Gimana caranya kita meredakan stres anak kalau kitanya juga stres? Anaknya juga jadi ikutan stres. Gimana sih ayo kerjanya gini? Jadi gitu-gitu kan. Itu pertama bagaimana sebenarnya untuk bisa meredam gimana sih caranya untuk bisa meredam sama pasangan, bisa biar ya minim konflik lah gitu, karena kan dimanapun juga kita orang tua. Yang kedua juga sebenarnya sama anak sih gitu, gimana caranya untuk mungkin pertama banget lebih ke diri sendiri ya, selain tadi yang regulasi yang tadi saya slide-nya, nanti mungkin slide-nya bisa di-share ya, Mbak Yosefin ya? Ya, Nanti bisa, aku bisa. upload deh. Bisa ya? Jadi mungkin itu akan saya baca-baca dan akan saya praktekkan banget gitu kan. Pertama mungkin berdamai dengan diri sendiri dan keadaan, itu juga gimana sih caranya untuk bisa legowo dan lega dan benar-benar menerima keadaan di saat kita banyak sekali resistensi di dalam, lalu berdamai dengan pasangan dan tentunya berdamai dengan anak gitu, dan bagaimana kita bisa menstimulasi berbagai macam emosi-emosi positif kepada anak di saat segala sesuatunya sangat-sangat terbatas. Too much restrictions yang tidak bisa kita lakukan, dan gimana caranya untuk kita bisa mengalihkan ke beberapa kegiatan-kegiatan lain yang nggak melulu gadget gitu, karena memang sekarang kita jadi gadget banget, gadget minded, dan saya juga kaget juga ya tadi ada 11, berapa jam itu 11, berapa jam ya peningkatan ya, kayak gitu sih gitu. Jadi paling itu aja pertanyaan saya untuk saat ini, dan mungkin lebih ke butuh semangat juga ya. Mungkin banyak yang lain juga nih ibu-ibu yang juga merasakan hal yang sama dengan saya, untuk saling nge-share dan curhat dan nggak malu untuk menyampaikan emosi-emosi tersebut. Paling itu aja dulu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Kiki. Oke, saya rasa juga teman-teman di sini yang moms juga pasti kurang lebih ya, istrinya juga mirip-mirip ya. Karena kan masa pandemi ini memang berat ya, terutama ibu kan, makanya kenapa yang depresi lebih banyak perempuan gitu dibandingkan bapak-bapak, karena perempuan lebih banyak emosionalnya di situ. Dan ibu itu by research itu adalah pusat kendali emosi. Jadi kalau ibunya berantakan, kewalahan secara emosi, itu pasti nanti sebagai sentral di tengah, sentralnya itu yang kiri kanan depan belakang atas bawahnya itu akan terpengaruh sama itu. Oke, jadi memang ibu-ibu memang perlu banget belajar untuk gimana caranya regulate, tapi butuh dukungan. Oke, jadi kalau kayak Mbak Kiki, ini banyak kasus yang terjadi seperti Mbak Kiki ya, karena 4L ya, lo lagi gitu kan, ketemunya di rumah sama pasangan lagi, sama anak lagi, terus kemudian kadang ada orang tua juga di rumah yang beda values juga, terutama dalam pola asuh, itu bikin jadi double trouble gitu dalam pola mengasuh. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, itu udah pasti. Karena orang lain tuh juga nggak suka dikontrol sebenarnya. Gitu. Jadi memang untuk semua proses yang dijalanin itu adalah fokusnya ke diri sendiri dulu, ya. Tapi saya butuh dukungan. Oke, kalau dukungan eksternal sulit, maka dukungan internal berarti dari dalam diri sendiri. Tapi kan sulit ya, Kak Irma, Mbak Irma gitu kan. Iya, nggak ada yang bilang mudah. Oke, makanya kenapa kayak misalnya Mbak Kiki sudah praktek meditasi, sepertinya praktek meditasi, cuman karena di dalam kepalanya rame banget, emosinya juga sangat kuat, sehingga pada saat proses praktek meditasinya itu nggak mindful gitu. Jadi
banyak yang dipikirin, banyak yang apa namanya, dirasakan gitu ya. Nah, memang yang harus dilakukan kalau kita memang menganjurkan untuk belajar teknik pernapasan. Karena ketika kita dalam kondisi emosi negatif, apapun itu bentuknya, itu refleksnya pasti ke pernapasan. Kalau sudah ke pernapasan, itu nanti makin berat, kita jadi nggak longgar, kita makin panik, makin marah, ya. Melihat orang-orang di sekitar kita tuh udah kayak musuhan aja gitu semuanya. Ya, jadi kalau saran saya sih, Mbak Kiki, pertama, kontrol dulu diri sendiri, gitu ya. Jadi kita tuh punya push button, oke, gue tuh lagi sebel banget sama suami gue, gitu ya. Ambil waktu sebentar, terus kemudian bisa ambil nafas, buang nafas, itu tekniknya 8-4-8, 8 kali hirup dari hidung, tahan sebentar 4, ya, bisa di perut atau di dada, lalu buang lagi sampai los. Sampai berapa kali? Sampai kita merasa ringan. Sesudah itu baru nanti kita hadapin anak kita, yang dewasanya suaminya ignore dulu sebentar. Gitu ya. Jadi intinya kita mau nyelamatin anaknya dulu nih supaya nggak kena impact negatif dari kondisi kita sama pasangan. Karena bisa jadi traumatic event yang lain gitu kan. Jadi itu dulu. Terus sambil belajar dari YouTube atau misalnya memang ikut sesi-sesi online untuk bagaimana melatih pernapasan, itu menjadi penting. Karena yang teknik pernapasan itu juga kunci untuk bisa lebih rileks sebenarnya, ya. Lalu kemudian saya biasanya menganjurkan untuk journaling sebenarnya, ya. Jadi ini salah satu jurnal saya pasti warnanya mirip nih sama background, gitu ya. Saya selalu bawa, saya selalu tulis gitu, apapun jenis perasaan saya, gitu. Wah, Itu keren. bantu banget. Dan itu tuh nggak perlu kalimat terstruktur, nggak perlu tertata rapi, pokoknya apa yang ada dalam pikiran saya. Misalnya ini habis webinar gitu ya, bisa jadi Mbak Kiki masuk ke dalam jurnal saya gitu ya. Jadi intinya apa? Yang di kepala coba diinput ke sesuatu. Gitu, itu yang bisa dilakukan, entah apapun. Karena biasanya kalau kita nggak punya outlet gitu ya, kadang-kadang kita kan butuh soundboard aja gitu ya, misalnya marah-marah, nah daripada kita marah-marah, kita capek sendiri, anak kita juga mungkin dengerinnya juga mungkin jadinya jadi emosinya juga terpengaruh atau pasangan kita juga terpengaruh. Lebih baik kita ada outlet tepat, kita tulis ya 1-2 kalimat aja, gue sebel sama lo gitu ya, kas aja gitu kan. Yang penting itu membantu releasing ya. Nah, lalu yang selanjutnya, ini kayaknya Mbak Kiki juga banyak banget apa ya, kekisruhan yang harus satu-satu diurai. Mungkin juga ada feedback dari masa lalu atau pengalaman selama ini, itu harus diurai. Mungkin saja saya konseling, ya, gitu. Karena kayaknya kalau di sini dituntaskan rasanya mungkin perlu kayak konseling kan bisa 1 jam untuk satu kasus sendiri gitu ya untuk sesi-sesinya. Jadi saran saya itu dulu, gitu ya, Mbak Kiki, pelan-pelan, nanti bisa baca kembali, regulate lagi teknik pernapasan, belajar mindful memang nggak gampang, tapi harus eager to learn itu. Saya paham banget situasinya, tidak nyaman, tidak enak, suami kurang kooperatif, tapi kita jadi mirror pasangan. Kalau kitanya udah steady, coba calm, itu biasanya mirrornya akan biasanya ada feedbacknya, gitu ya. Jadi itu dulu deh Mbak Kiki yang bisa dilakukan, ya. Thank you udah sharing, dan ini juga bisa inspirasi buat moms yang ada di sini juga. Dan dia akan mikir, ternyata nggak gue doang yang ngalamin ini ya. Ada ibu-ibu lain yang mengalami situasi yang sama. Gitu. Ya Mbak Kiki, sehat. Iya, thank you banget Bu Irma atas semangatnya. Virtual hug harus aku si ini deh. Ini nggak bisa pas. Oh, thank you. Lagi nggak bisa yang benerannya virtual hug dulu ya, biar aman. Oke, Iya. kalau gitu. Oke, thank you. Ini pertanyaan terakhir. Jadi mungkin bisa di-conclude nih Kak Irma untuk sesi hari ini, dan juga nanti kita akan mungkin ada sesi foto bersama nih habis closing dari Kak Irma nih. Terus tapi untuk mengingatkan teman-teman yang ada di sini, jangan pergi dulu nih habis closing dan foto bersama sama Kak Irma, kita akan mengumumkan lucky winner nih untuk sesi hari ini. Jadi stay tune ya. Silakan Kak Irma.
Intinya terkait sama sehat mental gitu ya, intinya bantu diri sendiri dulu gitu ya. Yang di luar tidak bisa kita kontrol, tapi kontrol apa yang bisa kita kontrol itu diri kita. Ya, pikiran kita, jangan mau pikiran menguasai kita. Tapi kita yang menguasai pikiran gitu ya. Jangan sampai kita overthinking, berlebihan, bikin kita insecure dan lain sebagainya. Lalu kemudian cari support, siapapun itu supportnya, nggak ada orang lain, berarti diri sendiri yang tolong diri sendiri ya. Jika memang sangat berat ya, terus pengen melakukan konsultasi, silakan konsultasi kepada profesional yang kompeten di bidangnya. Terus teman-teman tetap sehat, sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan mudah-mudahan ini bisa jadi proses belajar kita sama-sama, dan selesai pandemi kita jadi individu yang lebih kuat, lebih mentalnya lebih strong, dan anak-anak kita juga anak-anak yang kuat gitu, karena memang dibesarkan di masa-masa sulit gitu ya. Begitu saja, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Silakan bisa kontak saya di @ruangtunggu.id atau @ayangirma. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Irma. Juga nanti para teman-teman nih atau para orang tua yang di sini yang masih pengen ngobrol lebih lanjut atau apa nih bisa banget nih ke Ruang Tumbuh atau langsung misalkan mau schedule sama Kak Irma nih boleh banget nih lewat Ruang Tumbuh. Mungkin tadi kan banyak tuh yang masih banyak unek-unek juga merasa butuh nih untuk konseling juga bisa banget nih. Kita ngerti banget nih sekarang lagi pandemi banyak banget hal yang terjadi psikosomatis dan sebagainya, ngerasa pusing, bangun. Mungkin kita ya I think dengan hal-hal seperti ini kita bisa ketemu secara virtual dan saling menguatkan satu sama lain nih. Nah, setelah ini kita akan sesi foto bersama nih sama Kak Irma supaya kita ada kenang-kenangan nih ada. Dan juga jangan lupa nih untuk mengisi feedback form supaya nanti Lingotalk juga bisa menghadirkan webinar-webinar lain yang bener-bener apa ya berguna nih buat teman-teman nih gitu. Oke, jadi kita mulai ya Linggo Teams mungkin bisa dibantu nih untuk sesi foto bersama yang mau on cam silahkan monggo. Oke deh. Nih siapa nih yang bakal nge-capture nih ngasih aba-aba nih? Oh ya, aku Kak. Oke, Fanya silahkan. Oke, masih ada yang mau on cam mungkin? Pertama di slide pertama dulu ya. Ada 2 slide sih kalau dari sini. Di slide pertama dulu. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Sebentar. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin per slide 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya, slide 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, aku ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Kak Irma yang udah menyempatkan untuk sharing keren banget nih hari ini. Semoga menguatkan teman-teman juga. Dan terima kasih kepada Ruang Tumbuh nih yang udah bersedia untuk membawakan webinar bareng Kak Irma hari Ya, ini. Gitu. terima kasih. Oke. Iya, nih mungkin bisa aku serahkan nih ke Linggo Team untuk lucky winner-nya nih. Jadi stay tune, kita bakal ngumumin nih lucky winner yang beruntung dapat sesuatu nih dari Linggo Talk. Dan juga nanti akan ada information tentang parents community nih. Jadi kita memang launching untuk parents community di mana nanti ada WhatsApp group yang di situ isinya memang untuk parents untuk berdiskusi seperti yang udah dijelaskan. Mungkin yang ikut kemarin di Parents Day nanti akan dijelaskan lagi sama dari tim Linggo Talk untuk detailnya nih. Ini aku serahkan ke Linggo Team nih. Oh iya, kalau Kak Irma misalkan mau leave duluan, boleh banget. Tapi kalau misalkan bisa stay, boleh juga Kak Irma. Aku live ya, ada webinar trading juga. Oke, sip. Makasih ya. Oke, Kak Irma, Thank terima you. Ada kasih banyak. juga. Thank you, Mbak Kiki semuanya. Sehat. Oke, Linggo Teams boleh banget nih kita serahkan nih untuk lucky winners-nya nih dan juga nanti pengumumannya dilanjutkan.
Siapa nih namanya? Ada nggak ya yang di sini? Kayaknya nggak ada ya, Fanya ya. Mungkin bisa Iya, nggak ada deh, Kak. diputar ulang kali ya, supaya yang ada di sini nih yang dapet nih. Nah, nih siapa nih yang dapat nih? Ada nih, aku lihat nih. Oke, satu lagi. Ada orangnya di sini. Nanti bisa langsung kontak. Ada. Winona Aime tadi aku lihat sepertinya. Oh, ada. Ada. Iya, ada, Kak. Ada. Ore. Iya. Cuman saya nggak buka video tadi, juga nggak ikut foto sesi karena waktu terakhir saya ini malah lupa tidak meng-off cam-kan lagi setelah itu, jadi saya agak nggak siap tadi. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa dibantu sama Linggo Teams ya untuk yang pemenang Lucky Draw tadi. Mungkin Iya. teman-teman bisa ini nanti kita dikontak langsung ya. Oh iya. Oke, Linggo Teams Terima kasih. kuserahkan. Terima kasih. Selanjutnya yang untuk Linggo Parents Community mungkin bisa dibuka teman-teman. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Kak Jose untuk waktunya. Halo ayah dan bunda dan teman-teman semuanya yang hadir di sini. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, aku Ale, selaku perwakilan dari tim community spesialis dari Linggotalk. Nah, di sini aku mau infoin nih ke ayah dan bunda, kalau misalnya sekarang Linggotalk udah punya komunitas buat orang tua hebat loh, namanya Linggo Parents Community. Linggo Parents adalah sebuah program yang membantu orang tua di seluruh Indonesia yang mempunyai semangat tinggi untuk pendidikan anak-anak, ayah dan bunda sekalian. Program ini juga dapat membantu orang tua ikut terlibat dalam masyarakat penggemar bahasa melalui program-program yang sudah disediakan di komunitas ini. Bukan cuma itu aja ya, ayah dan bunda. Ini juga bisa menjadi ruang bagi para orang tua di seluruh Indonesia untuk menimba ilmu dan mendapatkan wawasan mengenai bahasa dan juga tips mengasuh anak. Nah, kira-kira kenapa sih ayah dan bunda harus gabung dengan komunitas ini? Yang pertama, di komunitas ini tentunya ayah dan bunda bisa mendapatkan parenting tips mengenai informasi, tips, dan trik mengasuh anak. Ada juga special prize bagi ayah dan bunda yang join komunitas ini loh. Nah, kesempatan mendapatkan harga spesial ini bisa ayah dan bunda gunakan untuk mengikuti kelas bahasa untuk anak-anak ayah dan bunda sekalian ya. Selain itu, ayah dan bunda juga bisa bertemu dengan orang tua hebat yang ada di seluruh Indonesia agar bisa bertukar pengalaman, ilmu, dan wawasan tentunya. Dan yang paling serunya adalah ayah dan bunda bisa mendapatkan eksklusif coaching semacam workshop yang akan diadakan oleh Linggotalk terkait parenting dan juga tips and trick mengajarkan si kecil berbahasa asing ya ayah dan bunda.
Oh ya, untuk detail program yang akan berlangsung itu, yang pertama ada Linggo Parent Gathering. Jadi ayah dan bunda akan berkumpul secara online untuk bertemu dengan orang tua hebat lainnya. Setelah itu ada juga Linggo Tips yang akan kita share terkait parenting dan juga tips mengenalkan bahasa asing pada anak-anak. Lalu ada Linggo Info yang akan kami share seputar info webinar yang bermanfaat untuk menambah wawasan tentunya. Ada juga eksklusif coaching seperti yang tadi udah aku jelaskan. Dan yang paling menarik adalah ayah dan bunda sekalian bisa mendapatkan free voucher dan special price untuk mengikuti program yang ada di Linggotalk terkait kelas bahasa untuk si kecil ya ayah dan bunda. Jadi bagaimana? Bagi ayah dan bunda yang tertarik untuk join komunitas kami, bisa banget buat scan barcode yang sudah tertera atau klik link yang sudah tertera juga. Untuk linknya nanti aku sebar di kolom chat ya. Sekian dari aku, terima kasih banyak untuk moderator atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Kak Jose. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Keren banget nih untuk program ini. Nah, kemarin beberapa ada parents juga yang sudah join di komunitas tersebut. Nah, untuk yang mungkin mau join bisa ada linknya nih. Oh, nggak bisa ya? Ada barcode-nya nggak, Linggo Teams? Atau misalkan nanti ini ada linknya yang udah di chat kolom chatnya, tapi katanya nggak bisa diklik ya? Oh, Ya, oke. yang bawahnya ada Oh, ya. yang bawahnya bisa. Oh, oke, yang bawahnya bisa. Oke, jadi langsung join di situ. Nanti memang kita akan ada parents community, itu WA group, gimana untuk platform kita sharing seperti ini juga. Dan juga yang pasti dari Linggotalk akan ada di situ akan special offer juga nih untuk kids program. Karena kebetulan memang di bulan Agustus kita juga akan roll out untuk kids program nih, untuk lebih banyak yang interaktif dan juga untuk mungkin membantu para orang tua supaya tadi kan banyak tuh apa istilahnya concern-concern tentang anaknya susah belajar atau apa. Jadi di situ kita mencoba untuk menghadirkan gimana sih belajar yang menyenangkan, yang lebih interaktif, dan juga kita juga akan launching untuk seperti semacam buku kegiatan atau kegiatan-kegiatan lain yang menggabungkan antara motorik dan juga linguistik nih. Jadi di situ stay tune untuk banyak info yang lain terkait program kids dan juga mungkin parents community supaya kita juga lebih ini nih lebih dekat dan juga kita lebih apa ya menjadi sebuah komunitas yang kuat nih untuk perkembangan anak-anak juga gitu. Jadi mungkin sekian dari aku dari Linggotalk juga. Terima kasih banyak para orang tua dan juga Linggo Buddies yang sudah hadir di hari ini. Senang banget udah bisa sharing ya tentang istilahnya parenting juga mental burnout selama pandemik. Semoga bermanfaat untuk semuanya hari ini. Dan juga ini sosial media kita kalau misalkan let's say nanti ada acara-acara lain untuk Linggotalk dan juga mungkin bisa di next nih untuk application kita yang mungkin pengen teman-teman di sini pengen juga nih. Jadi kita udah launching mobile apps, itu bisa di-download di App Store ada dan di Google Play juga ada gitu. Jadi bisa dilihat di sini dan di-scan barcode-nya langsung nih. Jadi sekian dari kami, aku Josephine pamit undur diri semuanya. Sampai jumpa di webinar atau Linggo Share selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam, thank you Mbak Josephine.